Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rafiu. Nah, untuk pagi ini kita selalu sharing tentang peternakan bebek telur kembali. Intinya nggak bosan-bosan untuk saling memberi saran lah, ataupun bertukar pikiran, ataupun berbagi ilmu. Nah, kita akan membahas yaitu penyebab para peternak bebek telur ini tidak bisa maksimal untuk masalah produksinya, nggak bisa mencapai dia 90%. Jadi langsung saja, apa penyebabnya? Kita simak videonya. Oke teman, jadi langsung saja kita membahasnya, yaitu penyebab yaitu peternak bebek telur tidak dapat berproduksi maksimal ataupun tidak mencapai 90%-an. Jadi banyak para peternak pemula, khususnya saya sendiri sebagai pengalaman pribadi. Jadi banyak penyebab, yaitu yang menyebabkan bebek itu tidak akan pernah terjadi produksinya 90%. Jadi dia sebatas dia 50%, 60% selama kita masuk kandang. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Oke teman, jadi penyebab inti yaitu beternak bebek telur kita dalam menjalankannya tidak pernah bertelur maksimal ataupun bertelur mencapai 90%. Jadi seandainya beternak bebek telur tidak bisa kita mengalami produksi yang tinggi ataupun mencapai 90% bahkan 95%, itu bisa beresiko kita akan mengalami kegagalan yaitu dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi yang bisa dipastikan yaitu hasil normal dalam beternak bebek telur untuk jangka panjangnya itu kisaran dia minimalnya itu 80% lah. Jadi standarnya dia 90%. Jadi nanti kalau misalnya perawatannya itu cukup, nanti bisa mencapai 95% bahkan sampai 1 tahun, yaitu untuk produksi telurnya. Jadi yang menyebabkan para peternak bebek telur mengalami kegagalan, jadi itulah bebek telur itu tidak bisa produksi maksimal. Jadi yang pertama yaitu penyebabnya yaitu pemilihan bibit bebek telur yang salah. Jadi yang pasti sering saya wanti-wanti kepada teman-teman yang jika ingin beternak bebek telur, jangan sampai kita terjebak ataupun tertipu untuk memilih bibit bebek petelur. Jadi pastikan kita untuk membeli bibit bebek telur itu bisa dipastikan bebek telur yang baya satu umur. Jadi menurut versi pengalaman saya, dulu saya beternak bebek telur yaitu belum tahulah trik-trik dalam beternak bebek telur. Jadi saya membeli itu bebek itu tidak satu umur. Jadi misalnya bebek dari kandang orang lain saya beli, ternyata bebek telur itu ada yang umur 1 tahun, ada yang umur 5 bulan, ada yang umur 2 tahun. Jadi menurut versi pengalaman saya itu tidak akan terjadi hasil maksimal. Dia paling kuat dia 60%, itu pun nggak akan lama. Jadi yang pasti dalam bidang peternakan bebek telur ini, jika kita salah bibit udah bisa dipastikan 100% kita tumpur alias tekor alias bangkrut. Jadi ini perlu dipahami lah buat teman-teman jika ingin beternak bebek telur. Pastikan jika teman-teman ingin memilih bibit bebek telur itu teman-teman ajaklah teman yang ahli ataupun agen yang jujur. Pastikan umur di bebek telur itu baya ya satu umur, misalnya 4 bulan, rata 4 bulan. Jadi menurut versi pengalaman saya itu bisa dipastikan teman-teman untuk masalah produksinya nanti itu akan bisa mencapai 90%-an. Oke teman, jadi penyebab yang kedua yaitu teman-teman dalam beternak bebek telur kering ini, teman-teman tidak memberi kandang. Jadi banyak para pemula khususnya yang beternak bebek telur itu hanya sekedar beternak saja tanpa memikirkan pembuatan kandang.
Jadi bisa dipastikan kalau tidur itu kalau bisa dibikin nyaman lah teman-teman bebek telurnya. Karena memang kalau beternak bebek telur kering ini itu memang harus betul-betul bebek itu kering. Kena air pun dia karena minum aja lah. Makanya kandang itu walaupun nggak permanen sekali, yang pasti pas kering, lantai kandangnya, atapnya tidak bocor, jika hujan tidak tampias, insya Allah teman-teman akan mengalami produksi yang tinggi selama satu produksi, satu periode. Jadi saya sarankan lah, sebelum teman-teman beternak bebek telur, pastikan teman-teman membuat kandang dulu lah. Seandainya pun nggak bisa full intensif, buatlah kandang semi intensif. Karena banyak yang harus teman-teman pelajari jika ingin beternak bebek telur. Memang kalau kita belum pernah mencoba, memang sekiranya bebek telur itu walaupun kasih kandang apa adanya, pakan apa adanya, yang pasti bebek itu akan telur. Ternyata tidak, teman-teman ya. Dan yang ketiga teman-teman, yaitu memberi pakan asal-asalan teman-teman ya. Jadi dalam beternak bebek telur sistem kering ini banyak kejadian para pemula kita semualah yang mulai beternak bebek telur, kita memberi pakan apa adanya tanpa memikirkan nutrisi, protein dan mineral. Jadi yang pasti bebek itu tidak akan terjadi produksi maksimal jika pakannya apa adanya. Jadi saya wanti-wanti, pelajarilah manajemen pakan jika teman-teman ingin memulai beternak bebek telur. Oke teman-teman, jadi cukup sekian sajalah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti ini hanya sekedar sharing-sharing saja. Sekali lagi, dan jika ada teman-teman yang ingin sharing ataupun bertukar pikiran ataupun kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Dan juga jangan lupa dukung terus channel Rapiu, yaitu seputar peternakan bebek telur. Insya Allah jika teman-teman menambah tombol subscribe, nanti teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.